Halo semua, salam sehat. Perkenalkan, kami dari tim Sehat Sehat bersama. Bersama. Semoga yang menonton kami di sana dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, coba kita bayangin ya, saat kita sehat, namun orang yang kita sayangi sedang sakit. Kita bisa kehilangan momen bersama mereka, apalagi jika mereka menderita penyakit diabetes. Diabetes merupakan suatu penyakit kronis yang bisa membatasi momen manis kita bersama orang terkasih. Karena pada faktanya, diabetes menempati peringkat 6 penyakit paling mematikan di dunia. Dan diabetes juga menjadi pemicu penyakit jantung yang merupakan penyebab penyakit mematikan nomor satu di dunia. Di Indonesia sendiri juga tidak luput dari ancaman penyakit diabetes. Banyak berita yang telah membahas diabetes di Indonesia dan tingkat penderita diabetes di Indonesia juga sudah sangat banyak. Bahkan saat ini Indonesia menempati peringkat satu sebagai negara penderita diabetes terbanyak di ASEAN. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan BPJS untuk segera menangani permasalahan diabetes. Kami melihat ada tiga masalah utama yang menjadi tantangan pemerintah dan BPJS, yaitu yang pertama adalah medication. Pada pertemuan ilmiah tahunan, Profesor Budi Hidayat mengatakan pengobatan diabetes masih lebih banyak dilakukan di FKTL. Hal ini yang menjadi permasalahan, karena seharusnya obat-obatan diabetes seperti insulin bisa diberikan di FKTP untuk mempermudah akses bagi pasien. Dengan demikian, komplikasi bisa dicegah lebih dini sehingga mortalitas dan morbiditas bisa berkurang dan juga pembiayaan jauh lebih murah. Lalu masuk ke tantangan kedua yaitu prevention. Masyarakat masih belum sadar dan menyepelekan bahayanya penyakit diabetes. Hal inilah yang menjadi tantangan. Bagaimana pemerintah dapat mendorong FKTP untuk memperkuat upaya promotif pola hidup sehat sejak dini untuk menekan angka pertumbuhan penderita diabetes. Lalu masih ada tantangan lain, yaitu insurance. Penderita diabetes yang telah melakukan klaim pada BPJS sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 6,4 triliun rupiah. Angka yang sangat besar, dan sudah sepatutnya pemerintah menaruh perhatian lebih untuk menekan laju pertumbuhan diabetes di Indonesia. Berangkat dari pentingnya permasalahan yang telah dijelaskan ini, maka tim kami hadir memberikan solusi dashboard yang bernama DM2D, Dashboard Monitoring Diabetes Mellitus Disease. Dashboard ini berguna sebagai tools monitoring untuk menampilkan informasi yang dapat memberikan wawasan dan crucial insight dalam bentuk peta, grafik, dan visual lainnya agar mudah dibaca dalam waktu yang singkat. Nah, dashboard ini membantu pihak manajemen untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Tidak hanya sebagai tools monitoring, kami juga mempunyai fitur inovatif lainnya yang kami kembangkan dari dashboard DM2D, yaitu ada fitur alert, fitur notification, dan fitur report. Kami berharap dari fitur-fitur tersebut dapat menambah nilai manfaat dari penggunaan dashboard DM2D menjadi suatu tindakan real guna mendukung penanganan kasus diabetes di Indonesia. Yang sedang kami tampilkan ini hanya cuplikan atau gambaran singkat saja. Untuk gambaran detail dari dashboard monitoring ini dan juga fitur-fitur yang kami kembangkan lainnya itu akan dibantu jelaskan oleh rekan kami. Oke, terima kasih Redela sudah menjelaskan berbagai problem yang mungkin akan dihadapi pemerintah dan BPJS untuk menangani permasalahan diabetes di Indonesia. Dan kali ini izinkan saya untuk mencoba menjelaskan minimum fitur yang akan kami kembangkan untuk diterapkan di BPJS. Kita mulai dari peta interaktif, dari fitur monitoring, di mana dengan adanya peta interaktif dapat membantu pihak manajemen untuk mengetahui secara helikopter view mulai dari provinsi, kemudian turun ke kota, hingga kualitas kesehatannya. Nah, ini sebagai contoh kita ingin mencari Jawa Timur, kemudian di Jawa Timur kita mendapatkan tingkat klaim terbanyak di daerah mana berdasarkan warnanya, dan di ketika kita mengarahkan kota tersebut, maka akan terlihat nilai persentase tiap kotanya. Untuk data yang kami gunakan di fitur ini yaitu data FKTL, DM, kemudian FKTP dan non-gravitasi DM, kepesertaan, serta data geocode merupakan additional data yang kami tambah. Kemudian setelah kita mendapatkan gambaran berupa peta dari setiap daerah, tentunya kita ingin atau manajemen pasti ingin mengetahui tingkat laju pertumbuhan dari tiap-tiap daerah tersebut. Maka dari itu kami memvisualisasikan dalam bentuk line chart di mana pihak manajemen dapat melihat perkembangan dari 1 bulan ataupun 4 tahun sebelumnya berupa line chart ini, dan ini masih terhubung dengan peta yang di atasnya sehingga manajemen bisa melihat
per kotanya atau per provinsinya. Ketika mereka filter di atas, maka di line chartnya juga akan tertampil sesuai dengan filter yang ada. Dan untuk data yang kami gunakan masih sama seperti sebelumnya dari FKTL, FKTP, serta data kepesertaan. Selanjutnya, fitur peserta rujukan ini, kita dapat mengetahui perkembangan dari rujukannya. Apakah peserta ini merupakan dari FKTL langsung atau merupakan rujukan dari FKTP. Sehingga pihak manajemen bisa melihat tingkat keberhasilan dari FKTP-nya. Apakah berhasil menangani diabetes di tahap 1 atau di tingkat satunya atau mengirimkan ke FKTL. Dan sumber data yang kami ambil cukup berasal dari FKTL saja karena di sana di kolom FKTL terdapat flag untuk peserta rujukan. Dan terakhir, setelah kita mengetahui dari peta, pihak manajemen mengetahui dari peta, laju pertumbuhan, kelompok dari FKTL-nya, di sini kami juga membuat monitoring berupa kelompok peserta. Dan sekali lagi, ini hanya minimum fitur yang mungkin kedepannya bisa dikembangkan lebih lanjut. Kenapa kami mengambil kelompok peserta berdasarkan jenis kelamin dan status kawin? Karena berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan dalam Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, indikasi rujukan dari FKTP ke FKTL, yaitu salah satunya apabila ada peserta yang merupakan ibu hamil. Manajemen dapat lebih cepat juga nih mengetahui kira-kira daerah mana yang kemungkinan ibu hamilnya lebih banyak seperti itu. Di sini kita mengambil sumber data sama seperti lainnya dari FKTL, FKTP, dan juga kepesertaan. Dan dijelaskan tadi, tidak hanya sebagai fitur monitoring, adapun DM2D hadir untuk menyelesaikan masalah di BPJS. Kami menambahkan fitur tambahan yaitu alert, di mana dengan adanya fitur alert, kita dapat mengetahui lebih cepat atau mendapatkan peringatan dini untuk beberapa kota dan provinsi yang tingkat diabetesnya cukup tinggi gitu. Sebagai contoh, jika kita lihat di kiri ada peta yang sudah digambarkan dalam kondisi warna berdasarkan jumlah klaimnya. Dan ditambah lagi di kanan kami menambahkan beberapa variabel seperti FKTL versus FKTP, total klaimnya, status ibu hamil, yang kemungkinan status ibu hamil yang dapat membantu lebih lanjut pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Dan terakhir, untuk mengambil tindakan nyata atau tindakan real yang tadi di-mention di problem sebelumnya, kita membuat fitur yaitu notification. Contoh di sini kita lihat Halmahera Selatan memiliki total klaim yang cukup lumayan, FKTL, FKTP yang lumayan besar, dan status istrinya atau status ibu hamil cukup besar gitu. Mereka cukup mengklik Halmahera Selatan, kemudian send notification, maka setelah mereka mengklik send notification, pihak terkait, misal contoh di sini yaitu Dinas Kesehatan, akan mendapatkan email secara real time dari pihak manajemen secara langsung. Seperti kita lihat ada email baru yang dimana dikirim dari pihak manajemen yang mengakses dashboard tersebut. Untuk data yang kami gunakan di sini ada tambahan yaitu berupa email Dinkes atau peserta. Jadi contoh mockup yang kami tampilkan di sini hanyalah contoh satu case, namun tidak menentukan untuk case-case lainnya. Dan terakhir, seperti kita tahu tiap divisi, tiap tim sering sekali terkendala antar datanya yang kurang sama gitu. Dengan ada fitur reporting, mereka mengambil data dashboard secara raw data untuk mereka gunakan di report lainnya, baik untuk secara internal ataupun eksternal. Dan berbagai solusi yang sudah saya sebutkan di atas tentu ada keterkaitan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan oleh Redela sebelumnya. Untuk keterkaitan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Tommy. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Firman. Pembiayaan BPJS, di mana yang dinilai cukup besar untuk penyakit diabetes mellitus. Untuk semua fitur di sini yang sudah dijelaskan dapat digunakan sebagai pendukung keputusan, sehingga pihak manajemen ini bisa turut mengurangi laju pertumbuhan diabetes, tingkat kematian pasien diabetes, dan juga mengurangi pembiayaan BPJS yang dirasa sudah cukup besar. Selain fitur yang sudah dijelaskan dan bagaimana cara solusi tersebut dapat memecahkan masalah, komposisi tim juga menjadi hal yang penting untuk membuat dashboard ini. Adapun berikut komposisi dari tim kami, yaitu Mbak Redela Saraswati, kemudian ada Mas Firman Maulana Aditya, kemudian saya sendiri, Tommy Prima Aristia, dan tidak hanya didukung oleh tim yang kompeten pada bidangnya, beberapa pihak juga mendukung inisiasi kami, karena kami dan kita semua pasti berharap agar Indonesia dapat lebih sehat. Dan terakhir dari kami, ingin kesehatan Indonesia merata. Kesehatan Indonesia merata. Ingin kesehatan Indonesia merata. Ingin kesehatan Indonesia merata. Terima kasih. Sampai jumpa di Divina.